Kirinda, kami, para pusat pusat dan para sekalian serta keluarga, Rahayu. Terus baru tentang asal Gusti yang sudah memberikan semuanya yang terbaik, kebahagiaan, kesehatan, ketentraman, keselamatan, kerukunan, hati yang jernih, dan semua kebahagiaan, keselamatan ini tentunya lahir batin, sandang pangan papan, dan materi yang cukup, sehingga kembali lagi kita bisa menuaikan apa yang menjadi sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tentunya rasa matur sembah nuwun ini tidak pernah intinya kita sampaikan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa agar kita selalu menjadi orang yang selalu bersyukur. Ini dan para pemirsa sekalian serta tamu malam hari ini seperti biasanya sudah 120 tahun ternyata Ibu Kartini dan 18 tahun PPK. Kalau hitungan Putra Trubus tadi 200-an, kalau kita bicara dengan 20 tahun saja baru 24 kali kalau dari pertemuan per bulan. Namun demikian bukan itu, tetapi saya senang sekali dan bahagia karena tentunya sebelum saya jadi pembina pun PPK sudah ada. Meskipun seperti disampaikan Putra Trubus tadi bahwa ibu-ibu yang ada memang mengikuti suami, atau bahkan suami yang ada sering tidak mengajak ibu-ibunya. Apakah itu karena memang ibu-ibunya repot atau memang punya kegiatan lain, itu tentunya merupakan sebuah kenyataan. Namun demikian, perempuan adalah sosok manusia yang diciptakan Tuhan sebagai pendamping, sebagai pendamping lelaki, sebagai dirinya sendiri dan sebagai kekuatan yang luar biasa di dunia ini. Kalau kita bicara perempuan adalah ibu, adalah pejuang, adalah penyangga, kadang-kadang rumah tangga yang terbukti hebat. Seperti yang pernah saya ceritakan, direktur utama saya pada waktu itu namanya Pak Haryo Yunianto, ibunya ditinggal bapaknya. Pak Haryo itu dalam usia 21 tahun, anaknya 2, Pak Haryo baru 1 tahun, tidak pernah lihat bapaknya. Sampai dengan sekarang berarti usianya 75 tahun, itu tetap tidak kromo lagi. Dan kuat sekali karena beliau juga kontraktor. Tapi seorang ibu yang seperti ini banyak. Karena indera ke-8 perempuan salah satunya adalah yang tidak disadari oleh perempuan itu sendiri, itu merupakan satu seperti ruh cadangan. Karena kalau kita laki-laki itu dalam batas tertentu sudah mati, maka perempuan masih bisa bertahan dengan segala penderitaan yang ada. Apakah itu penderitaan secara fisik, penderitaan secara psikis, maupun penderitaan secara ekonomi. Ini yang hebat. Namun demikian tidak semudah itu kita melihat dari satu sisi bahwa perempuan itu sekuat itu. Namun demikian para pemirsa sekalian, Ibu Kartini hanya sebagai contoh, role model aja. Karena perempuan Indonesia lainnya yang ada, khususnya pahlawan, itu banyak banget sekali. Kekhawatiran sudah mulai terjadi. Kalau kamu yang ngomong dia ngerantu. Jadi perempuan yang ada di Indonesia banyak sekali yang luar biasa. Bahkan hari-hari ini perempuan masuk dalam undang-undang mewakili, harus ada keterwakilan perempuan sebanyak 30%. Namun demikian juga perempuan merupakan satu situasi yang banyak membongkar ketidakbaikan. Karena dari komunikasi maupun hubungan ini bisa membuat atau menginspirasi seorang laki-laki melakukan banyak hal. Oleh sebab itu, sekali lagi apresiasi yang setinggi-tingginya pada BPK Pemberdayaan Perempuan Kartini yang sudah berulang tahun ke-18,
di mana 18 adalah 1 dan 8, harusnya jatuh pada keberuntungan, meskipun tahun ini juga tahun 8, yaitu memelikur 2 dan 6, 8. Kemudian kalau kita bicara 26 ini adalah 26, 04, 26. Artinya hari ini juga minggu pon, minggu 5, pon 7, jumlahnya 11. Artinya ini sudah ada teka-teknya, sudah ada 5 dan 7, 12 maaf. Nah, jadi sama-sama ada jumlah 1 dan 2-nya. Terlalu panjang mungkin nanti akan saya bawa jelaskan di lain kesempatan. Namun demikian tahun ini tahun yang cukup berat, dan satu-satunya yang bisa menopang kehidupan ini, yang akan dapat menyelamatkan banyak keluarga adalah perempuan. Mengapa? Gerakan perempuan ini yang akan bisa mempengaruhi kejutan-kejutan yang akan datang di tahun ini bila perempuan menyadari kedudukannya. Mengapa? Karena pelaksanaan kegiatan pemerintahan maupun kehidupan berkebangsaan hari ini dipengaruhi oleh alam semesta yang sudah mulai menuju ke arah siklus bencana istilahnya. Orang sudah tidak lagi tertarik berapa ribu orang yang sudah meninggal di semua front peperangan di seluruh dunia, yang memaksa banyak sekali anak maupun orang tua yang meninggal. Para putra sekalian, yang bisa Bapak sampaikan adalah harapan bahwa perempuan yang ada di perguruan tinggi saya adalah perempuan-perempuan yang kuat, perempuan-perempuan yang mengerti tentang tugas dan kewajibannya, perempuan yang tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi melainkan dia adalah sebuah ruh yang berada di lingkungan keluarga maupun lingkungannya. Sehingga apa yang diharapkan untuk bisa menjadi keluarga yang utuh, keluarga yang baik, itu harus ada perempuan yang baik, perempuan yang memiliki kesadaran, perempuan yang terus harus berusaha untuk cantik, marah pun masih boleh bedakan, tapi jangan bedakan ini menyembunyikan sesuatu yang tidak pas, gitu kan. Perempuan selalu dituntut cantik dan biayanya mahal, meskipun pada akhirnya kecantikan itu akan menjadi sesuatu yang tetap diharapkan oleh orang yang terdekat maupun orang lain, yang munculnya dari moral, dari jiwa, atau bahasa kerennya inner beauty, atau kecantikan dari dalam. Dari dalam tahu nggak? Dalamnya mana saya juga nggak tahu, tetapi yang saya tahu itu adalah jiwa dari orang tersebut. Namun demikian, Bapak sering cerita di alam roh lebih banyak perempuan yang menjadi simbol-simbol menakutkan, gitu. Artinya bahwa semua tempat angker pasti yang terlihat adalah sosok perempuan. Apakah itu benar, Romo? Benar, benar sekali, gitu. Sehingga harus lebih hati-hati di dalam kehidupan ini, karena kadang kita tahu bahwa kewajiban itu dilaksanakan dengan penuh terpaksa, itu ternyata tidak baik. Jadi kalau seperti tadi ada cerita kecil di saya dan teman-teman yang berempat ini, kalau memang kita tidak puas, lebih baik kita menerima kalau memang masih mau di situ. Tapi kalau tidak mau, lebih baik melupakan dengan hal-hal lain yang anggaplah lebih baik lagi daripada mungkin hanya menyampaikan secara di belakang dan sebagainya. Nah, ini susah sekali. Tapi kalau kita maju bareng, kalau di perguruan tinggi saya atau secara ilmuwan, pasti menang perempuan. Karena itu tadi, punya ruh cadangan. Kalau bahasa di dalam mobil itu ada turbonya, ada turbo charge-nya. Sebetulnya itu adalah satu hal yang tiba-tiba bisa membuat seorang laki-laki bahasanya kelepok-kelepok istilahnya, yang kemudian dia kehilangan kekuatan saat turbonya dimatikan. Oleh sebab itu, Bapak berharap ke depan setelah bulan Mei ini yang mungkin agak sedikit lumayan, nanti putra akan melihat beberapa kejadian atau sebagai tanda bahwa tahun ini akan merupakan tahun yang berat, bahkan berat sekali. Gitu. Nah,
demikian seperti Bapak Sareng sampaikan, berharap nyuwun wonten ngarsanipun Gusti bahwa omongan Bapak ini hoax atau tidak akan terjadi. Ternyata kemungkinan untuk bencana alam adalah kekeringan, bukan gempa atau bukan tsunami. Bisa jadi di tengah kekeringan ada tsunami. Karena kemarin Jepang sudah menginfokan ya toh, sudah mulai gerakan dari Palung Nangkai yang sudah mulai menggerakkan di Sulawesi Utara. Artinya sudah ada tsunami setinggi 70 cm, tetapi mendatar dan tidak terlihat. Tapi itu sudah merupakan satu alert buat kita untuk mungkin bisa melaksanakan kehidupan berkebangsaan yang lebih baik lagi. Ya toh, jangan jengkel saja. Demikian, dan kemudian malam hari ini ada syukuran. Yang pertama, pasangan Putra Widya Angling Hartowo dan Putra Nunik Nuryani yang melaksanakan ulang tahun pernikahannya yang ke-35 tahun, yang menikah pada Kamis Pon tanggal 25 April 35 tahun yang lalu. Berikutnya Kak Gendra Wirakencana Permati AN, lahir pada 1 Kliwon, tanggalnya tanggal berapa Mas? 29. Benar lali ya. Ya, putra dari Putra Bambang Permati dan Putra Tita Rosita yang berulang tahun ke-10. Jadi tahun ini mau disunati. Kok tertawa? Apa? Kenapa? Nggih, kok tertawa? Kan sunatnya kalau masih pakai cara Trijaya kan sunatnya setelah 10 tahun, 10-12 tahun. Ya, jadi pasti tahun ini harus sunat, gitu loh. Tadi saya mengenalkan mau pakai bendo apa mau pakai gergaji. Gitu. Ternyata Mas Ken nggak ngerti maksudnya. Baik. Sebelahnya adalah Putra Yuliani sebagai Putra Yuliani PAC Yuliani AN yang menjadi ketua panitia. Sebelahnya Putra Indah Kusmaningsih, ketua bidang BPK. Belakangnya Kantidia Pravitasari AN yang berulang tahun pada hari Minggu Kliwon tanggal 17 April. Betul ya? Ya, 17 April 15 tahun yang lalu. Putra dari Putra Elias Rahmadianto dan PAC Angling Mujiati. Sebelahnya Mbak Acici Hevi Novianti, lahir Selasa Pon 28 April 28 tahun yang lalu. Sebelahnya suami tercinta Mas Yogi Ardiansah yang lahir pada Selasa Legi 2 Mei 31 tahun yang lalu. Ada yang salah? Ada ya? Ya, oke. Jadi pertama-tama harus pakai catatan terjadi ya, gak apa-apa. Jadi audiens nggak usah dianggap, gitu. Yang penting baca aja. Begitu, pokoknya dulu kabeh. Jadi saya juga dulu dari ketua senat saya nggak pernah pakai catatan sih, gitu. Keringetan tetap, gitu loh. Tapi saya khawatir kalau saya baca tinggal lupa kalau audiensnya. Jadi terima kasih sudah bagus menyampaikan pidato, dan terima kasih Putra Trubus yang sudah menyampaikan sambutan mewakili Ketua Umum DPP yang kelihatannya Putra Baskoro tidak bisa dipaksakan karena situasi dan kondisinya tidak bisa keliling. Jadi Putra Trubus yang sudah membuktikan kerjanya, kinerja selama ini, Putra Trubus sudah meminta untuk tidak menjadi ketua daerah, saya kabulkan ya, tapi jadi ketua DPP. Soal pelantikannya kapan nanti. Baik. Demikian para pemirsa sekalian, malam hari ini kita syukuran, tumpengnya kecil, orang yang makan banyak sudah lapar juga, nggak apa-apa, nggak usah keperungsung karena hadiahnya buat perempuan aja, yang laki-laki
orang usah mikir ya. Wong itu bungkus kadonya juga cuma kertas minyak kamu tuh. Apa kertas payung gitu. Kertas apa payung? Oke, oke. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi Dirgahayu BPK yang ke-18, dan kita selalu menghargai Raden Ajeng. Yang benar sebetulnya kalau sudah menikah Raden Nganten. Kalau Ajeng itu masih gadis. Itu. Jadi kalau sudah menikah, kalau secara Jogja itu namanya Raden Nganten, RNGT gitu. Tapi selama ini orang bicaranya Raden Ajeng. Kemudian ada yang bangga banget dengan RR, Rolls Royce maksudnya. Raden Roro. Padahal Roro telu papat terserah. Gitu. Sebetulnya Raden Roro itu iya Raden dalam arti perempuan. Oke. Perempuan berdedikasi untuk kemajuan negeri luar biasa. Itu bisa dijelasin sama putra. Trubus, terima kasih Trubus. Besok harus mensitir atau mengambil kata-kata yang bijak lagi untuk bagaimana kita mendorong, mensupport, mengapresiasi semua yang dilakukan oleh para perempuan dengan cara yang pas, cara yang santun, cara yang penuh dengan motivasi, semangat buat melindungi, menjaga, memberikan koridor yang cukup, menghargai sepak terjangnya secara proporsional. Oke. Atur nuwun nyuwun pangapunten sedaya pepatan dalam memimpin perguruan yang dipimpin oleh pengurus dan Bapak mengisi sebagai istilahnya yang sepuhnya. Belum banyak yang bisa Bapak lakukan pada penjenengan para putra dan keluarga yang perempuan ini. Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya, dan tentunya kekurangan ini dari sikap, tingkah laku, tutur kata, tindakan Bapak nyuwun pangapunten ingkang tanpa upami, dan kita percaya katresnan Gusti, perlindungan Gusti, dorongan support dari para leluhur akan selalu kita terima hari ini dan hari-hari selanjutnya. Terus